Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 7 dimanapun anak-anak berada. Kembali bertemu dengan Ibu pada video pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatannya supaya anak-anak bisa menjalani pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Oke. Jadi pada video pembelajaran hari ini masih di bab 2 tentang himpunan dengan Ibu Loh Gede Eka Puspasari. Jadi dari konsep himpunan yang sudah kita pelajari kemarin itu baru sampai ke subbab yang keempat ya. Jadi sekarang ke subbab yang kelima yaitu tentang relasi himpunan. Jadi setelah mempelajari atau menonton video pembelajaran hari ini, Ibu berharap anak-anak bisa memahami apa itu himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Nah, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu himpunan bagian. Apa sih himpunan bagian itu? Nah, jadi himpunan bagian dikatakan himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika setiap atau semua anggota himpunan A itu menjadi anggota himpunan B. Ya, himpunan A bagian dari himpunan B itu dilambangkan dengan A subset B. Nah, seperti ini lambang dari himpunan bagian. Ya, himpunan bagian itu Ibu jelaskan kembali, semua anggota himpunan A itu ada di dalam anggota himpunan B. Nah, himpunan A bukan merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika terdapat anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Ya, himpunan A bukan bagian dari himpunan B itu dilambangkan dengan A subsetnya dicoret B. Berarti ini artinya himpunan A bukan bagian dari himpunan B. Itu tentang bukan himpunan bagian. Artinya gini, satu anggota saja himpunan A itu tidak ada di himpunan B, maka A itu bukan bagian dari B. Ya. Nah, untuk lebih jelas, kita lihat ke contoh. Diketahui, himpunan A merupakan himpunan X sedemikian hingga X anggota faktor dari 8. Himpunan B, X sedemikian hingga X kurang dari 12, dan X anggota bilangan asli. Yang C, himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 2. Kurang dari sama dengan 11 dan X anggota bilangan prima. Ditanya, periksa apakah A itu bagian dari B. Itu yang akan kita cek ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini perlu kalian ketahui anggota dulu dari himpunan A, B, dan C. Himpunan A itu faktor dari 8. Ingat, faktor itu adalah suatu perkalian. Ya, perkalian berapa kali berapa hasilnya 8. Kita mulai dari perkalian 1 kali 8 dan 2 kali 4. Sehingga faktor dari 8 himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 4, dan 8. Himpunan B bilangan asli yang kurang dari 12. Asli mulai dari 1. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ingat di sini tidak ada tanda sama dengan, sehingga 12-nya nggak ikut. Himpunan C itu bilangan prima yang lebih dari 2 kurang dari sama dengan 11. Karena di sini lebih dari 2, angka 2-nya tidak ikut. Ya, sehingga anggota himpunan C mulai dari 3, 5, 7, dan 11. 11 ikut karena di sini ada tanda sama dengan. Ya. Kita lanjut, setelah anak-anak menentukan anggota himpunan,
Nah, sekarang kita periksa apakah A bagian dari B. Caranya adalah kita periksa semua anggota himpunan A ini, apakah menjadi anggota himpunan B juga, ada di B juga. Ya, kita periksa satu-satu. Satu itu kan anggota A, satu anggota A. Satu juga anggota B, satu juga ada di B. Ya, benar. Terus dua anggota A, dua juga anggota B. Terus lanjut yang ketiga, yaitu angka 4 menjadi anggota himpunan A, 4 juga menjadi anggota himpunan B, ini dia. Kemudian 8 anggota A, 8 juga anggota B. Ya, karena semua anggota himpunan A 1, 2, 4, 8 itu ada di B, di sini 1, 2, 4, 8 itu ada, maka himpunan A itu bisa dikatakan bagian dari himpunan B. Ya, berarti benar A bagian dari B atau A subset dari B. Nah, diagram Venn-nya, bagaimana diagram Venn kalau himpunan bagian? Karena A itu ada di dalam B, maka lingkarannya ini, kurva lengkungnya ini, A-nya itu, himpunan A itu ada di dalam himpunan B. Ya, anggota A kan 1, 2, 4, 8. Anggota B ada 1 sampai 11. 1 ambil di sini, 2, 3-nya taruh di luar, 4-nya ada A-nya, 5-nya masih di B, 6, B, 7, 8-nya anggota A juga dia, 9, 10, 11. Ya, ini adalah gambaran untuk diagram Venn jika himpunan bagian. Ya, dia ada di dalamnya, di dalam dari himpunan bagian yang diketahui. Kita lanjut ke yang B. Periksa apakah B itu bagian dari A. Caranya sama seperti tadi. Periksa semua anggota himpunan B, apakah merupakan anggota himpunan A. Ya, B-nya ini semua ini apakah ada di A? Kita cek. Pertama, 1 anggota B dan 1 juga anggota A. Benar. Terus 2 anggota B, 2 juga ada di A. 3 ada di B, namun 3 itu tidak ada di A. Ya, sehingga 3 bukan anggota A. 4 anggota B, 4 juga anggota A. 5 anggota B, 5 itu tidak ada di A, bukan bagian anggota dari A. Ya, sehingga elemennya dicoret. 6 anggota B, namun 6 itu tidak ada di himpunan A. Ya, 6 bukan anggota A. Jadi, kalian tidak perlu mencari semuanya, cukup beberapa aja. Kalau sudah ada 1 aja anggota, kalian boleh sampai angka 3 ini aja, boleh. Kalau menemukan 3 bukan anggota A, ya 3 ada di B, tapi 3 itu tidak ada di A, maka kesimpulannya langsung, ya, karena ada atau terdapat anggota himpunan B tidak menjadi anggota himpunan A, maka himpunan B itu bukan bagian dari himpunan A. Ya, berarti B ini bukan superset dari A. Ya, itu kesimpulannya untuk yang B. Jadi belum tentu A bagian dari B dan B pasti bagian dari A, belum tentu. Ya, enak ya, nanti kalian cek. Oke, kita cek yang C. Periksa apakah C itu bagian dari B. Contoh sama seperti yang tadi. Kita periksa apakah semua anggota C itu merupakan bagian dari anggota himpunan B. Mulai dari anggota C, 3. 3 ada di C, 3 juga anggota B. 5 anggota C, 5 juga anggota B. 7 anggota C, 7 juga anggota B. 11 anggota C, 11 juga anggota B. Ya, semua anggota C sudah disebutkan dan ada di himpunan B.
Sehingga kesimpulannya, semua anggota himpunan C menjadi anggota himpunan B, maka himpunan C itu bagian dari B. Ya. Nah, ini diagram Venn-nya. Jadi C-nya itu ada di dalam B-nya. B-nya yang lebih besar. Ya, itu himpunan bagian. Mungkin ada pertanyaan, silahkan nanti anak-anak ajukan pertanyaan di grup WA ya. Nah, itu himpunan bagian. Dan sekarang Ibu lanjutkan ke himpunan kuasa. Himpunan kuasa ini masih berkaitan dengan himpunan bagian. Jadi himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan bagian dari A. Himpunan kuasa dari himpunan A itu dilambangkan dengan P besar dalam kurung A. Kalau himpunan kuasa dari himpunan B berarti P dalam kurung B. Ya. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A itu dilambangkan dengan N kecil. N kecil itu melambangkan banyaknya. Ya. P dalam kurung A itu himpunan kuasa dari himpunan A. Nah, ada rumus, nak. Tanpa mencari satu persatu banyaknya anggota himpunan kuasa, itu kalian bisa gunakan rumus. Jika banyaknya anggota himpunan A itu diketahui C, maka banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A itu bisa dihitung dengan rumus 2 pangkat N dalam kurung A. Ya, berarti 2 pangkat banyaknya anggota himpunan yang diketahui. Ya, tadi karena banyaknya anggota himpunan A-nya C, berarti 2 pangkat C. Kalau banyaknya anggota himpunan A-nya misalnya 5, berarti di sini 2 pangkat 5. Ya, dihitung 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, bukan berarti 2 kali 5. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32. Seperti itu ya, 2 pangkat N. Nah, itu untuk himpunan kuasa, penjelasannya. Sekarang ke contoh 1. Diketahui himpunan F. X sedemikian hingga X kurang dari 8. Dan X anggota bilangan ganjil. Maka tentukan himpunan kuasa dari himpunan F. Dan banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan F. Caranya menyelesaikan, kita cari dulu tadi bilangan ganjil yang kurang dari berapa? Kurang dari 8. Berarti anggotanya 1, 3, 5, 7. Kita mencari himpunan kuasa, dimulai dari menyebutkan himpunan bagian yang memiliki 0 anggota. Yang tidak punya anggota itu himpunan siapa? Himpunan kosong. Ya, ini himpunan kosong, atau 0 dicoret juga bisa. Ya. Terus himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Kalian sebutkan anggota himpunan F ini satu-satu. Himpunan 1, himpunan yang anggotanya 3, himpunan yang anggotanya 5, dan himpunan yang anggotanya 7. Itu 1 anggota. Ini 1, 1, 1, 1 banyaknya ya. Kemudian himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, kita pasangkan. 1 dengan 3, 1 dengan 5, 1 dengan 7. Satunya sudah habis dipasangkan, kita lanjut ke 3-nya. 3 dengan 5, 3 dengan 7. 3-nya sudah selesai dipasangkan, 5-nya sekarang 5 dengan 7. Jangan dibolak-balik dihitung beda ya. 1 dengan 3 dan 3 dengan 1 itu sama. Jadi sekali aja. 1,3 atau 3,1. Ya. Hati-hati di sini menuliskan karena biasanya anak-anak ada yang keliru. Ya, ada yang menghitung lebih. 1,3 udah disebutkan, di sini lagi dia menyebutkan misalnya 3,1 itu ya salah. Jadi 1,3 dan 3,1 itu sama. Himpunan bagian yang memiliki 3 anggota.
Sekarang kita sebutkan dengan 3 anggota. 135, 137, 157, dan 357. Ya, kalian harus pintar memasangkan ini biar nggak salah. Kemudian himpunan bagiannya anggotanya 4. Yang banyak anggotanya 4 itu 1, 3, 5, dan 7. Ya, semuanya. Jadi, himpunan kuasa dari himpunan F itu adalah, ya, sebutkan semua anggotanya. Ya, himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 3, semua ini disebutkan jadi 1, itu namanya himpunan kuasa. Ya. Nah, kita hitung berapa banyak anggotanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, jadi banyak himpunan kuasanya ada 16. Jadi banyaknya himpunan kuasa dari himpunan F. Kalau kita gunakan rumus tanpa mencari yang tadi, ya itu bisa dengan cara banyaknya himpunan F ada berapa? Ada 4. Ya, 1, 3, 5, 7, ada 4. Terus menggunakan rumusnya, banyaknya himpunan kuasa dari himpunan F, 2 pangkat banyaknya himpunan F, yaitu 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu 16. Ya, sama seperti yang tadi. Kalau tadi manual, kalian cari satu-satu. Kalau pakai rumus, langsung ketemu 2 pangkat 4, 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16. Ya, itu tentang himpunan kuasa. Nah, subbab yang terakhir dari relasi himpunan yaitu kesamaan himpunan. Dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Ya, jadi himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B, dapat ditulis dengan lambang A sama dengan B. Itu himpunan yang sama. Nah, berbeda dengan dua himpunan dikatakan ekuivalen. Itu apabila banyak anggota kedua himpunan yang sama. Bedakan ya, dua anggota yang sama, dia punya anggotanya yang sama. Kalau ekuivalen, banyak anggotanya yang sama. Jadi himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B, itu ditulis dengan A ekuivalen B, ini ekuivalen. Oke, kita lihat contoh untuk kesamaan dua himpunan. Diketahui himpunan D bilangan kelipatan 2 yang kurang dari sama dengan 10. E itu himpunan bilangan genap antara 1 dan 12. Apakah himpunan D itu sama dengan himpunan E? Kita cek ya. Kita cari dulu anggota himpunan D. Bilangan kelipatan 2 yang kurang dari sama dengan 10, berarti 2, 4, 6, 8, dan 10. Terus himpunan E bilangan genap antara 1 dan 12. Bilangan genap di antara itu adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Ya. Jadi anggota himpunan D ini sama dengan anggota himpunan E. Ya, semuanya sama. Semua anggota himpunan D itu sama dengan anggota himpunan E. Sehingga himpunan D ini bisa dikatakan sama dengan himpunan E. Ya, mudah kan? Jadi kalau dia sama itu sama persis. Anggotanya sama, banyaknya juga sama. Sehingga dua himpunan dikatakan sama. Nah, contoh yang kedua, bagaimana dengan ekuivalen? Kita cek. Anggota himpunan K, misalnya huruf penyusun kata Denpasar. Himpunan L, bilangan prima yang kurang dari 18. Kita cek anggota himpunan K, huruf penyusun kata Denpasar, itu apa aja? Ya, D, E, N, P, A, S, dan R.
A-nya sudah disebutkan, cukup sekali aja ya. Kemudian himpunan L itu bilangan prima yang kurang dari 18. Berarti anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Itu anggota himpunan L. Nah, kalian cek tadi, anggota himpunan K itu banyaknya ada berapa? Banyak anggota himpunan K ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sedangkan himpunan L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama juga. Ya, karena banyak anggotanya ini sama, maka himpunan K dikatakan ekuivalen dengan himpunan L. Karena banyak anggotanya sama. Walaupun anggota di dalam himpunan itu berbeda. Ya, di sini kata kuncinya adalah banyaknya anggota himpunan. Sehingga NK sama dengan NL, sehingga himpunan K ekuivalen dengan himpunan L. Ya, itu bedanya dengan kesamaan himpunan, dua himpunan yang sama. Ya, kalau dua himpunan yang sama benar-benar persis. Banyak anggotanya sama, terus isi anggotanya juga sama. Kalau ekuivalen, dia banyaknya anggota aja yang sama. Ya. Oke, demikian materi untuk hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Untuk memantapkan pemahaman anak-anak, silahkan dicoba latihan soalnya ya tentang relasi himpunan yang sudah Ibu berikan pada Google Classroom. Linknya silahkan dibuka dan dicoba dikerjakan dengan baik dan hati-hati ya. Kalau memang ada yang belum paham, silahkan bertanya di grup, jangan malu-malu. Ibu lebih senang ada anak-anak yang bertanya ya, karena berarti dengan bertanya anak-anak sudah belajar juga. Nah, kalau misalnya anak-anak diam, Ibu kan belum bisa memprediksi anak itu sudah benar-benar paham atau belum ya. Pesan motivasi tetap Ibu sampaikan setiap kali video pembelajaran, jaga kesehatan, budayakan literasi anak-anak, aktiflah berdiskusi, ya tetap semangat sehingga anak-anak bisa meningkatkan prestasi. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk video hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan yang Ibu ucapkan. Ibu tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat pagi.